Presiden Prabowo mengancam Australia dan Inggris yang menjadi pendukung organisasi Papua Merdeka. Kedua negara ini tak kapok-kapoknya, dan kalau kemarin di Timur Leste kita hanya berperang di dalam Timur Leste dan kita tahu pendukungnya adalah Australia, namun jika nanti terjadi perang antara OPM dengan Indonesia, maka bukan saja OPM yang diserang, melainkan kita akan serang juga Australia dan Inggris. Nah, kini telah mulai menyikapi dengan tegas para pendukung-pendukung OPM yang saat ini sudah terus melakukan pengacauan selama 60 tahun lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai melakukan sikap tegas, dan kesabaran Indonesia sudah diambang batas karena terus diganggu dan diprovokasi, hingga ada beberapa negara yang melakukan provokasi dan membuat onar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di NKRI, tepatnya di Papua. Celakanya, negara-negara itu pula mendukung organisasi Papua Merdeka di Papua. Ini yang membuat Indonesia berang. Sobat Asisten Politik, sikap tegas pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai seorang jenderal tentu saja tak ingin terus Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Papua, menjadi mainan dari kalangan antek-antek asing, di mana antek-antek asing OPM itu didukung oleh beberapa negara. Dan negara-negara itulah yang seakan tak mau tahu dengan Indonesia. Tentu saja kali ini Indonesia tak ingin lagi terjadi kedua kalinya sebagaimana disintegrasi bangsa yang saat ini terjadi di Timur Leste. Dan di sanalah merupakan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi hal itu, pemerintah Indonesia suka atau tidak suka oleh pihak-pihak Barat atau pihak Eropa dan Amerika selalu mencampuri urusan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengalaman yang terjadi di Timur Leste itu, kini Indonesia mulai mengambil langkah. Maka bergabunglah dengan BRICS. Mari kita saksikan. Konspirasi Putin, Indonesia terima tahta di aliansi BRICS. BRICS, sebuah kelompok negara besar yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, kini menjadi sorotan dunia setelah mengalami perluasan keanggotaan yang signifikan. Dari awalnya hanya 5 negara dengan kekuatan ekonomi besar, kini BRICS menjadi semakin besar dengan masuknya beberapa negara baru, seperti Ethiopia, Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, UAE, dan yang terbaru Indonesia. Meskipun kedengarannya seperti sebuah kebetulan, sebenarnya ada banyak spekulasi mengenai peran yang dimainkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dalam keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS. BRICS pertama kali diinisiasi pada tahun 2006 dengan tujuan untuk mengembangkan kerjasama ekonomi antara negara-negara yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi ekonomi global. Awalnya, kelima negara yang tergabung di dalamnya
Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memiliki kesamaan dalam hal populasi besar, sumber daya alam yang melimpah, dan ekonomi yang berkembang pesat. Menekankan pentingnya multipolaritas dalam dunia internasional dan mencoba untuk mengurangi dominasi negara-negara berat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Beberapa inisiatif yang diambil oleh BRICS, termasuk pembentukan Bank Pembangunan BRICS, New Development Bank, untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang dan menggantikan peran lembaga keuangan internasional tradisional seperti Bank Dunia dan IMF. Namun, perluasan BRICS yang paling mengejutkan datang pada 2023 ketika sejumlah negara baru, termasuk Indonesia, resmi bergabung dengan aliansi ini. Dalam perluasan BRICS, sejak tahun 2006, Rusia telah menjadi salah satu motor utama dari kelompok ini. Putin, sebagai pemimpin Rusia, telah menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan luar negeri Rusia yang semakin proaktif dalam mengembangkan hubungan dengan negara-negara yang tidak terikat pada blok politik Barat. Alkisah saudara, sebagaimana sejumlah analisa menyebutkan bahwa Indonesia tentu saja akan bergabung dengan negara-negara yang seide dan cinta damai. Kalau sebelumnya banyak persamaan dengan negara-negara Barat atau Amerika, kini perlahan-lahan Indonesia mulai tinggalkan karena ketidaknyamanan itu atas dukungan. Sebuah kabar mencengangkan datang dari Kodam 17 Cendrawasih Papua yang berhasil menyita 5 senjata dari KKB atau KST atau kelompok kriminal bersenjata dan kelompok separatis teroris yang ternyata semuanya adalah buatan Amerika dan diselundupkan dari Papua Nugini. Nah, yang pertama ada Vanuatu, sebuah negara kepulauan kecil yang berbentuk Y atau Y yang terdiri dari sekitar 83 pulau yang juga kebanyakan berukuran kecil. Kalau di total luasnya itu cuma seluas 12 km persegi atau seluas Pulau Maluku. Tapi kecil-kecil kayak gini, ternyata negara ini berani loh ngusik Indonesia. Soalnya mereka ini terus menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua atas dasar solidaritas ras. Sejak bebas dari jajahan Prancis dan Inggris di tahun 1980, Perdana Menteri pertama Vanuatu bernama Walter Heidi memang pernah bilang kalau kemerdekaan negara Vanuatu itu belum sempurna sampai seluruh bangsa dan wilayah Melanesia, termasuk nih Papua Barat, terbebas dari kolonialisme. Disitulah awal mula Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat hingga saat ini. Vanuatu bahkan mendukung perjuangan kelompok separatis Papua, seperti yang dipimpin Benny Wenda, yaitu Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua alias ULMWP. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan hadir menjadi saksi saat ULMWP ini didirikan 6 tahun yang lalu. Selain itu, negara berpenduduk 307.000 jiwa ini sudah 5 kali mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam forum internasional seperti PBB. Beberapa di antaranya saat sidang Majelis Umum PBB ke-71 tahun 2016. Dan yang terakhir, di tahun 2021 lalu saat sidang umum PBB, Perdana Menteri Vanuatu Bob Lohman mendesak PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Papua. Bahkan sampai meminta kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat untuk menilai langsung bagaimana situasi HAM di sana. Tapi diplomat Indonesia Cindy Nurfitri nggak tinggal diam dong. Ia membantah pernyataan itu dengan mengatakan bahwa Vanuatu tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan HAM, dan kenyataannya aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bahkan jauh lebih tidak manusiawi dan keji. Dan dengan keras Cindy mengatakan Vanuatu justru menutup mata atas tindakan KKB atau KST yang menyerang orang-orang yang benar-benar mendedikasikan hidup mereka bagi negara, seperti perawat, pekerja kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan pihak penegak hukum. Padahal, Indonesia sudah membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu dengan menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit. Apalagi jaraknya nggak jauh amat antara Indonesia dengan Vanuatu yang terletak di sebelah timur Australia, timur Laut Kaledonia Baru, barat Fiji, dan selatan itu Kepulauan Solomon. Tapi kok Vanuatu tega ya terus menyulut aksi provokatif soal Papua?
Saudara, bicara tentang Vanuatu, dapat disebutkan bahwa Vanuatu ini adalah manusia yang tidak punya rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Ketika mereka mendapat kesulitan, Indonesia masih membantu. Bahkan hingga hari ini, Vanuatu masih memiliki utang yang cukup lumayan. Utangnya itulah belum dibayar hingga sampai saat ini. Kenapa malah mendukung OPM untuk merdeka? Ini merupakan kejahatan. Inggris yang secara tidak langsung nih ternyata mendukung kemerdekaan Papua Barat di tahun 2016 lalu lewat pertemuan kelompok partai buruh Inggris yang menyerukan pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri dari Papua Barat. Jeremy Corbyn yang merupakan ketua partai buruh Inggris ini mengatakan dalam pidatonya bahwa mereka tidak melihat warga Papua Barat menikmati hak mereka selama periode dekolonisasi, tidak menikmati hak yang diberikan kepada mereka oleh Piagam PBB dan Undang-Undang tentang dekolonisasi. Makanya, sebagai anggota parlemen ia mendukung mereka dan menjadi salah satu pendiri Parlementer Internasional untuk Papua Barat atau Parliamentarians for West Papua yang disingkat IPWP. Bersama beberapa tokoh Inggris seperti ex-parlemen Oxford Andrew Smith, ex-anggota parlemen dari Pentrograd, dan ex-uskup Oxford. Selain itu, Jeremy Corbyn juga berjanji bakal membahas daftar rekomendasi dalam laporan proyek politik Papua di Universitas Warwick dengan Partai Buruh. Indonesia sempat protes bahkan mengutuk keras keputusan Dewan Kota Oxford itu, hingga pemerintah Inggris menegaskan kembali dukungannya terhadap keutuhan wilayah Indonesia dan mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia dan sikap itu tidak akan berubah. Karena hal itu dianggap tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah Inggris. Apalagi hubungan Indonesia dan Inggris telah terjalin selama lebih 70 tahun. Baik hubungan erat di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, teknologi, maritim, sosial budaya, hingga pertahanan. Saudara, jika kita melihat organisasi-organisasi kampungan yang ada di Inggris ini atau partai politik buruh yang ada di Inggris ini, sama saja kita bisa menyebutkan bahwa maling teriak maling. Kejahatan Inggris atas pembunuhan jutaan nyawa yang manusia yang ada di benua Australia yang kini hingga sampai saat ini masih diduduki oleh Inggris di benua Australia itu. Tentu saja nyawa jutaan aborigin itu harus. Tak hanya Inggris, Partai Buruh Australia juga pernah menyatakan dukungannya kepada Papua Barat saat menggelar Konferensi Nasional Partai Buruh di tahun 2009 lalu. Mereka menyatakan bahwa warga Papua di Indonesia itu mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan mendesak pemerintah Australia menyampaikan keprihatinan situasi HAM di Papua dan otonomi khusus Papua dengan pemerintah Indonesia. Partai Buruh Australia juga meminta agar tidak menggelar latihan militer bersama Indonesia di Papua Barat, karena secara tidak langsung Australia akan ikut menindas warga Papua Barat jika menggelar latihan militer bersama di sana. Antara Australia dan Indonesia memang telah menjalin kerjasama yang disebut Perjanjian Lombok alias Lombok Treaty 2006 untuk menggelar latihan militer bersama. Perjanjian Lombok yang juga lebih dikenal dengan istilah Traktat Lombok ini adalah kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan pembangunan, dan keamanan pencegahan senjata pemusnah massal. Salah satu poin perjanjiannya itu adalah saling mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan oleh orang atau entitas manapun yang mengancam stabilitas, kedaulatan atau keutuhan wilayah pihak lain, termasuk upaya mendorong separatisme di wilayah pihak lainnya. Meski tetap saja ada beberapa pejabat Australia yang mendukung kemerdekaan Papua, seperti mantan anggota parlemen sekaligus ketua Partai Hijau Richard Di Natal. Ia mengecam Indonesia yang banyak memenjarakan orang Papua karena mengibarkan bendera bintang kejora. Saudara, bicara Australia yang katanya memenjarakan kalangan masyarakat Papua, mereka yang dipenjarakan oleh pemerintah itu sesuai dengan penegakan hukum di Indonesia. Di antaranya karena melakukan korupsi, melakukan pembunuhan, hingga teror kepada masyarakat, memperkosa, membunuh guru, tenaga kesehatan atau nakes,
dan banyak lagi tindakan-tindakan kejahatannya. Karena itu, dukungan dari partai buruh atau pejabat yang ada di pemerintahan Australia ini juga sama dengan maling teriak maling. Coba Anda balik ke belakang. Berapa juta nyawa aborigin yang Anda duduki, dan hingga sampai hari ini orang aborigin masih merasa dijajah dan terus dijajah oleh masyarakat Australia atau masyarakat kulit putih yang datangnya dari Inggris. Tentu saja itulah benar bahwa disebutkan bahwa pejabat-pejabat Australia ini meneriaki, menyebut atau mendukung OPM itu untuk merdeka, itu sama dengan maling teriak maling, dan celaka Indonesia akan melawan. Selain itu, ada beberapa negara yang ternyata terang-terangan juga menyatakan dukungan atas kemerdekaan Papua Barat, seperti Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine, yang menyerukan investigasi kekerasan HAM saat berbicara kepada Majelis Umum PBB. Kesempatan yang sama, di Majelis Umum PBB pada 2016, Perdana Menteri Negeri Tuvalu, Honenele Soene Sopogoa juga menyatakan hal yang sama. Tak ketinggalan pemimpin Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, yang juga masih bagian dari negara Pasifik, menyatakan dukungannya dengan mendesak agar ada penyelidikan terkait dugaan kekerasan HAM di Papua. Serta Presiden Nauru, Baron Waga, Perdana Menteri Tonga, Hon Samiola Akisilipohiva, dan perwakilan tetap Republik Palau, Dr. Caleb Tindale Okau Cioto, semuanya turut menyerukan penyelesaian konflik di Papua Barat. AS Eropa makin tersiksa, Putin berikan veto BRICS pada Prabowo. Dalam pertemuan internasional yang penting, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan langkah signifikan yang mempengaruhi peta geopolitik dunia. Putin memberikan hak veto kepada Indonesia dalam kerangka organisasi BRICS yang melibatkan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keputusan ini adalah sebuah langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga bisa mengubah dinamika ekonomi global, terutama dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat, AS, dan negara-negara Eropa. Pengaruh veto yang diberikan kepada Indonesia bisa menjadi alat yang sangat berharga dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dunia yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. BRICS bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas, kerjasama ekonomi, dan kebijakan luar negeri yang lebih merdeka dari pengaruh Barat. Keputusan Rusia untuk memberikan hak veto kepada Indonesia bisa dilihat sebagai upaya untuk memperkuat posisi BRICS dan menanggapi dominasi global Amerika Serikat. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia kini dianggap sebagai aktor penting dalam aliansi global yang berusaha untuk mendekonstruksi tatanan ekonomi dunia. Seiring dengan berkembangnya BRICS, beberapa negara yang tergabung di dalamnya, seperti Rusia dan China, telah mulai mengalihkan perdagangan mereka ke mata uang lokal atau menggunakan mata uang alternatif selain dolar Amerika Serikat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan global pada dolar yang selama ini mendominasi transaksi perdagangan internasional. Dedolarisasi ini juga bisa memengaruhi kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang memiliki sistem keuangan yang hal ekonomi maupun politik. Dalam forum seperti BRICS, di mana keputusan diambil berdasarkan konsensus, hak veto ini memberi Indonesia kekuatan untuk menahan atau mengubah keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Indonesia kini dapat secara lebih bebas membela kepentingan negara berkembang dan memperjuangkan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi negara-negara selatan global dan Eropa dalam ekonomi global. Amerika Serikat selama ini telah memegang peranan penting dalam sistem moneter global, dengan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama di dunia. Sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar memberikan AS keuntungan besar dalam hal kontrol ekonomi. Tetapi dedolarisasi yang digaungkan oleh negara-negara BRICS, termasuk Indonesia, dapat meruntuhkan dominasi tersebut.
Jika Indonesia sebagai anggota BRICS dengan hak veto mendukung upaya dedolarisasi, maka ini akan memperkuat momentum bagi negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan posisi dolar sebagai mata uang cadangan global, yang tentunya akan berdampak pada perekonomian AS. Akan mata uang alternatif dan mengurangi ketergantungan pada dolar, maka ini bisa mengurangi pengaruh negara-negara Eropa dalam perekonomian global. Dalam konteks ini, hak veto yang diberikan kepada Indonesia menjadi sebuah alat untuk menekan ketergantungan dunia pada kebijakan-kebijakan yang dikuasai oleh negara-negara Barat. Dengan hak veto ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara penerima manfaat, tetapi juga sebagai pemain utama dalam perubahan struktur ekonomi global. Indonesia juga memiliki kelebihan dari sisi diplomasi yang sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai negara besar, baik dari blok barat maupun timur. Separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa. Saudara, langkah kejahatan dan masifnya kejahatan di Papua itu dikarenakan dukungan dari negara-negara Barat itu, mulai dari amunisi dan persenjataan hingga otak-otak mereka atau otaknya yang dicuci sama karangan Barat itu. Tentu saja langkah yang membuat Indonesia menjadi tidak nyaman itu memilih untuk saat ini bergabung dengan BRICS. Karena menurut Presiden Republik Indonesia Prabowo, di BRICS lah terjadi adanya kenyamanan, mulai dari perdagangan dan meningkatkan ekonomi, juga keadilan ekonomi dan kenyamanan ada di BRICS. Selain itu, kejahatan yang sudah dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka selama 60 tahun lebih ini tentu saja membuat hilang kesabaran bagi bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia. Tentu saja kali ini Indonesia sudah merencanakan bukan hanya menyerang hanya sebatas di Papua saja, melainkan juga akan menyerang sampai ke negara-negara yang pendukung OPM. Pengalaman Indonesia sebagaimana yang pernah terjadi di Timor Leste, dan kejadian itu masih terngiang dan membekas luka-luka itu di bangsa Indonesia. Dan melihat kondisi yang terjadi saat ini sudah berlangsung lebih dari 60 tahun di Papua, tentu saja Indonesia akan bersikap tegas, terutama menghadapi negara-negara pendukungnya. Artinya, kalau di Timor Leste kemarin hanya bertempur di wilayah Timor Leste, tapi kali ini jika saja negara-negara itu tak hentikan, maka Indonesia akan menyerang sampai ke jantung negara-negara pendukung OPM itu. Tentu saja hal ini merupakan langkah yang tentu saja kalangan negara-negara BRICS tidak akan tinggal diam. Juga tentu saja akan membantu berbagai macam amunisi hingga alutsista canggih, termasuk rudal-rudal yang berbahaya dan bisa mematikan. Kita tahu bahwa Australia sebagai pendukung utama dan Selandia Baru serta Inggris, mereka bekerja sama dengan mempersiapkan diri dengan adanya kapal selam nuklir, dan Indonesia bukannya diam menghadapi itu. Tentu itu merupakan
itu merupakan langkah yang provokasi dan akan memicu perlombaan senjata. Adanya kapal selam nuklir yang saat ini dimiliki oleh Australia, tentu saja bangsa Indonesia sudah mengetahui bahwa akan semakin menggertak, seakan-akan menakut-nakuti bangsa Indonesia dan negara pendukung organisasi Papua Merdeka itu akan makin merasa kuat. Tetapi Indonesia tak tinggal diam. Indonesia juga akan memperkuat. Bahkan saat ini Indonesia sudah membeli puluhan bahkan ratusan pesawat tempur yang asalnya dari negara-negara BRICS. Selain itu pula, kekuatan lain, bahkan Indonesia pun saat ini sudah mulai mempersiapkan diri juga dengan nuklir. Rudal nuklir pun sudah ditawarkan dan saat ini sudah dipersiapkan oleh Rusia. Kerjasama Indonesia-Rusia ini tentu saja akan terjadi persentuhan atau perseteruan yang makin panas, dan Indonesia bukanlah bangsa penakut. Tentu saja hal ini akan menjadi seru karena negara-negara pendukung OPM ini kecuali hancur baru diam. Ingin memelihara hubungan yang dekat sama Indonesia, dan saya juga demikian. Saya ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo dan mereka sangat gembira. Hubungan Pak Joko Widodo sama tetangga-tetangga kita sangat baik. Presiden Joko Widodo baru saja berkunjung ke PNG, saya juga berjanji akan segera berkunjung. Banyak bidang yang kita bisa lanjutkan kerjasama. Mereka bertekad untuk kerjasama sama kita. Saya sudah menawarkan sejak tahun lalu untuk lembaga-lembaga pendidikan di TNI terbuka untuk pemuda-pemudi dari PNG, perwira-perwira muda mereka, taruna-taruna mereka kami undang. Sekarang sudah dari Timur-Timur, sudah ada taruna dari Timur-Timur di Akademi Militer di Magelang. Juga untuk Universitas Pertahanan kami juga membuka kesempatan untuk mereka sangat menghargai. Juga mereka baru saja beberapa minggu lalu ada bencana besar di sana, dan reaksi Indonesia untuk memberi bantuan sangat dihargai oleh mereka. Saya kira sementara itu pokoknya kita ingin memelihara hubungan yang baik. Mereka juga punya filosofi yang sama dengan kita. Mereka ingin menghormati semua negara, semua kekuatan. Kita punya pandangan hampir sama, menghormati semua negara, tidak mau bergabung dengan blok-blok manapun. Saya kira itu. Apakah sempat juga membahas soal ini Pak, kerjasama pertahanan di perbatasan, mengingat perbatasan Indonesia dan Papua Nugini kan juga rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik, dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan. Sudah tradisional, sudah ratusan tahun keluarga bolak-balik. Jadi saya kira kita hubungan sangat baik. Kemudian mereka juga bertekad untuk mereka sangat menghormati kedaulatan kita. Kejahatan OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang didukung oleh negara Australia, Inggris, dan negara-negara kecil di Pasifik itu tentu saja membuat pemerintah Indonesia atau Presiden Prabowo menjadi berang. Bahkan Prabowo telah mengancam negara-negara itu. Jika saja Timur-Timur kemarin hanya perangnya di Timur-Timur, maka kali ini jika mereka tak berhenti, Indonesia akan menyerang sampai ke jantung kota negara-negara pendukung organisasi OPM itu. Artinya NKRI janganlah dibuatkan onar terus
batas kesabaran kami cukup. Dan bisa jadi 170.000 itu akan ditambah seiring kita akan menyerang sampai ke jantung-jantung kota negara-negara pendukung OPM itu. Demikian sejumlah sumber yang saat ini diperoleh oleh media ini. Hal inilah tentu saja akan menjadi kacau balau. Makanya Indonesia, jika kita melihat kekuatan alutsista yang dimiliki Indonesia, bahkan sampai ke nuklir pun sudah dipersiapkan. Ini merupakan langkah konkret guna menjaga stabilitas dan regional keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya melarang anggota DPR RI, bahkan semua anggota DPRD dan yang lain semua, untuk keluar negeri dengan biaya negara. Pertama diajak, tapi saya tetap tetap pada pendirian itu, dan akhirnya ternyata ya banyak masyarakat ya menghargai sikap-sikap seperti itu. Kita hitung-hitung Gerindra menghemat cukup besar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan peringatan tegas kepada Australia agar tidak mencampuri urusan internal Indonesia, terutama terkait isu-isu sensitif seperti Papua dan Aceh. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir campur tangan asing dalam kedaulatan negaranya, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu dengan Timor Leste. Saudara, pemerintah Indonesia memang tidak main-main. Berangkat dari pengalaman Timor Leste itu, hingga hari ini lukanya masih membekas di seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Akibat campur tangan Australia itu dan negara-negara barat, tentu saja hingga hari ini masih membekas luka itu. Nah, bagaimana sekarang di Papua? Peringatan itu yang sudah disampaikan oleh pemerintah, dan Indonesia sudah mempersiapkan segalanya. Dan penyerangan Indonesia kali ini bukan hanya menghabisi OPM saja yang ada di Papua, melainkan juga akan habis-habiskan melakukan persiapan perang skala penuh dengan negara-negara pendukung OPM. Untuk itu, saudara, perang skala penuh ini sebaiknya negara pendukung OPM hentikan segera. Namun jika tidak hentikan, maka mau tidak mau terpaksa bangsa Indonesia yang adalah bangsa pejuang tentu saja akan menghabisi semua mereka. Bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua, itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik. Kita ingin jadi... Halo? Sobat asisten politik, salah satu bukti saat ini Prabowo sudah membeli atau berbelanja alutsista yang cukup mematikan, mulai dari pesawat tempur rudal-rudal yang mulai dari Su-400 hingga Su-50
500, bahkan nuklir pun juga sudah dipersiapkan. Artinya, kejahatan negara-negara yang mendukung OPM ini sudah cukup masif dan sudah cukup kesabaran Indonesia selama 70 tahun disabar. Kejadian Timur Timur masih membekas dan itu merupakan catatan utang dan itu harus dibayar negara-negara pendukung kejahatan itu. Saya Dino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.